jemaat Tuhan yang pada saat ini ibadah melalui live streaming. Kita yakin dan percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, Bapa. Pada malam ini Tuhan, kami mau datang membawa pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, bertatalah di atas puji-pujian kami, biarlah nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sedang kami memulai acara ibadah kami Tuhan, Kau urapi setiap kami Tuhan dan penuhi kami dengan hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebab Tuhanlah yang layak disembah, sebab Tuhanlah yang layak kita puji.
setiap kami yang hadir di tempat ini maupun yang menyaksikan melalui streaming Tuhan. Bapak, kuduskan kami, layakan kami untuk mendengar kebenaran firman dan pakai hamba sebagai perantara untuk Kau menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Biar setiap kami yang benar menjadi seorang seperti murid Tuhan yang mendengar di kaki-Mu duduk diam dan menerima pesan daripada Engkau Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, kami percaya terjadi sesuatu transformasi, mujizat Tuhan dinyatakan. Ada pesan-pesan Tuhan yang disampaikan bagi kami masing-masing Tuhan. Tidak satupun dari kami yang tidak mendapat pesan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Salam. Ya, puji nama Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, jika saya menyebut satu kata masalah, apa yang ada di pikiran saudara? Atau saya menyebut kata-kata pergumulan, apa yang ada di benak saudara? Atau saya menyebut kata-kata persoalan, apa yang ada di pikiran saudara? Mungkin saudara berkata, ya saya sedang ada dalam masalah. Mungkin saudara berkata, iya karena persoalanku keadaanku sekarang sudah terjepit. Mungkin saudara berkata, pergumulan, ya itu gue banget. Saudara terkasih di dalam Tuhan, persoalan dialami setiap orang, baik itu di dalam Tuhan ataupun tidak. Nanti kita akan belajar dari firman yang saya sampaikan, supaya kita bisa melihat bahwa setiap kita yang hidup pasti ada yang namanya persoalan atau pergumulan. Yang percaya katakan amin. Berarti saudara juga punya masalah. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan berbicara hari ini. Kita buka di 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. 2 Raja-Raja ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ke-7. Judul perikopnya adalah kapak timbul mengapung. Saya baca ini waktu itu, saya baca ini berkali-kali, bahkan sudah lama saya baca ayat ini, berkali-kali saya baca. Kenapa hal seperti ini dicatatkan di Alkitab?
mukjizat Tuhan, wow. Tapi ada yang perlu kita pelajari dari kapak timbul yang mengapung ini, saudara terkasih di dalam Tuhan. Ayat yang pertama boleh ditampilkan. Kita lanjut saja. Pada suatu hari, berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami." Kita di sini dulu, saudara terkasih di dalam Tuhan. Suatu hari berkatalah rombongan Tuhan, saudara, rombongan Nabi kepada Elisa. Saudara terkasih di dalam Tuhan, rombongan Nabi ini adalah orang-orang yang memberi hidupnya untuk pelayanan sepenuhnya. Rombongan Nabi ini adalah yang memberi hidupnya setiap hari belajar firman Tuhan, belajar Taurat Tuhan, dan menyembah Tuhan. Tapi yang menarik adalah Alkitab mencatat di ayat yang pertama, ada persoalan yang mereka hadapi. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ketika saya sebut persoalan apa yang ada di pikiran saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, mereka adalah yang memberi hidupnya full time kepada Tuhan. Setiap hari hidup mereka hanya bergaul dengan Taurat Tuhan dan bergaul kepada Tuhan. Dan itu pun tidak menjamin kalau mereka lepas dari masalah, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi orang sekalipun saudara memberi hidup saudara sepenuhnya percaya kepada Tuhan, yang namanya persoalan tetap datang, saudara terkasih dalam Tuhan. Dari ayat 1 ini kita belajar apa yang mereka sedang hadapi, di mana tempat mereka tinggal sesak, saudara terkasih dalam Tuhan. Waktu saya pada tahun 2006 pergi ke Jakarta tanpa tujuan dari Batam, saya nggak punya orang yang saya kenal di Jakarta. Saya berangkat di tahun 2006 ke Jakarta, hanya modal tiket dan sisa uang 75.000 atau 175. Saudara bisa bayangkan, naik kapal 1 hari 1 malam dari Batam ke Jakarta tanpa tujuan. Catat, tujuan saya di Alkitab, di pikiran saya waktu itu cuma satu, gereja yang mau saya cari untuk saya bernaung dan tinggal. Ketika saya sampai di Tanjung Priok, naik kapal Sinabung dari Batam, saya puji Tuhan, saya kenalan di dalam kapal itu. Dia bilang, "Kamu mau kemana?" "Saya mau ke Jakarta." Lalu saya tanya balik, "Kamu mau kemana?" "Saya mau ke Jakarta." "Kamu ketemu siapa di sana?" "Saya ada keluarga, ada kakak sana, ada kakak saya." Dia tanya saya, "Kamu mau kemana?" "Saya nggak tahu mau kemana," saya bilang. Puji Tuhannya orang itu menawarkan diri untuk memberi tumpangan kepada saya. Jadi hari itu saya, ketika saya perjalanan sampai di Tanjung Priok, puji Tuhan, Tuhan menyelamatkan saya bertemu dengan orang yang menawarkan saya tinggal di rumah kakaknya, padahal orang baru kenalan. Nah, setelah saya berangkat dari Tanjung Priok ke rumahnya di daerah Tangerang di Balaraja, lalu saya menginap. Yang menarik buat saya adalah kakak iparnya itu setiap hari tanya dengan saya, "Keluarga kamu di mana?" Dia bilang. Akhirnya saya bilang, "Ya udah, saya punya teman, saya telepon teman saya bilang, saya pergi ke wartel." Waktu itu, kalau saudara zaman sekarang mungkin nggak kenal wartel, warung telekomunikasi yang dimana kita telepon pergi, lalu per menit berapa rupiah gitu. Lalu saya telepon, nomor teman saya ini nggak aktif. Saya punya teman waktu dia bilang mau ke Jakarta, nomornya nggak aktif. Besoknya ditanya lagi, "Kamu sudah telepon teman kamu?" Dia bilang. Itu bahasa dan kode sebenarnya, kapan kamu pergi dari rumah ini. Itu sebenarnya bahasanya. Lalu saya bilang ke teman saya, "Bro, kamu baik, terima kasih. Kamu peduli akan orang, walaupun kamu baru kenal, aku berterima kasih." Lalu dia bilang, "Kamu mau kemana?" "Ya, saya mau pergi," saya bilang. Pada waktu itu saya berbohong. Teman saya sudah nunggu, saya bilang, supaya dia nggak kecewa dengan kakaknya. "Oke," saya bilang, saya pergilah. Dari Balaraja saya kembali ke Tanjung Priok, karena Tanjung Priok satu-satunya tempat yang saya kenal Jakarta waktu itu. Di sepanjang jalan ketika bus ini sudah dekat Tanjung Priok, saya lihat gereja. Ada satu gereja besar dan tertutup pagarnya. Saya bilang ke Tuhan, "Tuhan, saya akan nginap di tempat ini." Ketika saya sampai di Tanjung Priok, turun di terminal, lalu saya akan pergi ke gereja itu. Tiba-tiba, saudara terkasih dalam Tuhan, ada sisa uang di kantong saya. Saya beranikan diri telepon ke orang tua saya. Saya bilang, saya telepon orang tua saya lewat HP tetangga. Waktu itu ada tetangga yang sudah pakai HP. Saya telepon. Saya bilang, "Ma, ada nggak keluarga di Jakarta?" "Ah, kamu? Ngapain kamu di Jakarta? Kamu tuh di Batam," dia bilang. "Enggak, saya sudah di Jakarta." Orang tuanya saya kaget, nangis orang tua saya. "Kamu ngapain di sana?" "Nggak tahu saya mau ngapain," saya bilang. Akhirnya dia kasih tahu lah, ada keluarga buka bengkel di sana di daerah Jakarta Pusat di Kramat Sentiong. Akhirnya saya tinggal di sana. Hubungannya dengan ayat ini adalah saya tinggal di bengkel kecil, saudara terkasih dalam Tuhan. Ukurannya hanya 2 meter kali 3 meter. Kami huni 4 orang.
Waktu kami tidur, kami nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi waktu tidur 4 orang itu, satu dengan yang lain itu nggak bisa gerak. Kalau saudara tidur sekarang mungkin bisa gerak kanan ketika badan saya yang sebelah kiri pegal, saudara bisa gerak ke kanan. Ketika badan saya yang kanan pegal mungkin bisa gerak. Kami enggak. Waktu bagaimana saudara tidur pertama kali, demikianlah. Mungkin bangun-bangun tangan teman saudara sudah di kepala, kakinya mungkin sudah di atas lutut kita. Dan yang menariknya adalah pagi-pagi saya bangun, celana jeans saya bolong-bolong digigit tikus. Karena berdekatan dengan got. Tidak sampai di situ terkasih dalam Tuhan. Untuk mandi, tempat itu nggak ada toilet. Kami harus ke rel kereta api di Keramat Sentiong, posnya. Maaf kata, buang air kecil 500, BAB 1000, mandi 2000. Kalau cuci pakaian, kami ke pool bus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mau saya gambarkan adalah apa yang dialami oleh nabi-nabi Tuhan ini, persis yang saya bisa merasakan apa yang kami alami ketika kami sesak sekali untuk tidur. Kalau sempit, saudara, kalau Alkitab mencatat sempit masih bisa bergerak, tapi kalau sesak itu kita susah untuk bergerak. Jadi mereka ini, nabi-nabi Tuhan ini menghadapi satu persoalan, yaitu namanya kesesakan tempat tinggal. Di tempat mereka belajar firman Tuhan, menyembah Tuhan, ada juga persoalan yang mereka hadapi. Saudara, ketika saudara memberi hidup saudara sepenuhnya kepada Tuhan, rajin beribadah, rajin melayani, belum tentu saudara tidak mengalami persoalan. Tapi persoalan menjadi berbeda ketika saudara di dalam Tuhan. Berbeda dengan orang yang tidak bersama dengan Tuhan, berbeda dengan saudara yang sudah bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Persoalan bisa membuat kita mengalami yang namanya survive, yaitu berjuang dan bertarung hingga kita menjadi pribadi yang kuat. Saudara, saya kenyang oleh penderitaan hingga membuat saya penderitaan bagaimanapun gak membuat saya kecil hati sekarang. Dari kecil, dari SMP saya sudah bekerja untuk baju sekolah sendiri supaya saya bisa beli baju sekolah sendiri. Saya sudah jadi anak bola gaji Rp1.000. Ketika saudara lihat pemain tenis seperti Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, saya suka. Sampai istri saya tuh kalau saya lihat saya nonton tenis itu, saya cuma mengenang masa-masa saya jadi anak bola. Gajinya 1.000, jalannya itu jauh saudara Tuhan. Saya perkirakan saya untuk pergi kerja itu dari sini sampai ke rumah saya mungkin, atau Islamic Center, pokoknya ke rumah saya lah. Kalau Islamic Center terlalu dekat, jalan kaki demi Rp1.000 supaya saya bisa yang namanya. Waktu itu cita-cita saya punya sepeda. Setelah terkumpul uang, mama saya bilang apa? Bindu, kita kesusahan uang. Saya waktu itu kami arisan saudara Tuhan. Jadi kami arisan 1 bulan itu 1.000. Jadi narik itu sekitar 60.000 lah, 1 tahun lah saya baru narik. Pokoknya waktu itu kalau nggak salah 60.000. Saya bawa bilang, mak kita beli sepeda ya. Dia bilang kalau kita nggak bayar utang ini, kita akan dipermalukan orang. Akhirnya uang saya jadi lelah saya selama 1 tahun itu 60.000 itu dipakai untuk bayar utang. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya bilang persoalan jangan membuat saudara berhenti di tempat saudara berada sekarang. Tapi persoalan membuat saudara survive dan tetap maju di dalam Tuhan. Kita melihat nabi-nabi Tuhan yang memberi hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, yang hari-hari mereka menyembah Tuhan, melayani Tuhan, mereka juga menghadapi satu persoalan. Tapi yang menarik adalah kita masuk ke ayat yang kedua. Ayat yang kedua, brother. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Saudara terkasih dalam Tuhan, nabi-nabi Tuhan ini sudah punya rencana, punya strike plan, sudah punya rencana apa yang mereka harus lakukan. Ketika mereka ada persoalan, mereka nggak duduk diam. Mereka bergerak dan aktif. Itu yang Tuhan mau dalam hidup. Ketika kalau ada persoalan, jangan pasif di dalam Tuhan. Mari aktif di dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan, anak-anak muda, mari aktif di dalam Tuhan. Apapun persoalanmu, jangan pasif. Kita melihat, mereka nggak bilang, ya sudahlah, seperti kami yang tinggal di bengkel yang sempit tadi itu. Berbulan-bulan saya ngalaminya, saudara Tuhan. Tidur itu bangun itu badan sakit semua. Bayangkan saudara, dari jam 6 pagi kami bekerja bengkel sampai jam 11 malam setiap hari dan juga hari Minggu. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara bangun terlambat misalnya gara-gara capek dari malam bekerja, bangun setengah 7, itu kunci udah terbang di mana-mana. Kunci itu kunci untuk buka baut itu diterbang supaya kami bangun. Nanti kunci terbang di dekat lantai di sana. Kita udah bangun. Masih belum gerak, malas kan? Gara-gara capek, lempar lagi di sana. Demikian
keluarga saya itu memperlakukan kami. Tapi saya nggak sakit hati dalam Tuhan. Itu membuat pribadi saya kuat di dalam Tuhan. Bahkan yang waktu itu saya sempat merasa bagaimana ya hubungan keluarga saya pertanyakan. Waktu itu saya bekerja pukul 11 kalau nggak salah. Perut sudah lapar. Saya waktu itu mau ganti gear motor gede lah, kayak pokoknya motor-motor kayak Pixel gitu. Saya mau ganti. Lalu saya habis jongkok berdiri, pusing gara-gara lapar. Saya pegang motornya mau geser. Tiba-tiba motornya jatuh dan saya sekalian jatuh. Di sini saya luka, masih ada bekasnya, luka di sini. Saya kira saya yang mau diperhatikan oleh keluarga saya. Ternyata yang lebih dulu diperhatikan adalah motor orang yang jatuh tadi. Motornya diperhatikan, gak apa-apa. Tangan saya luka berdarah. Dia bilang apa? Saya kira mau dibawa ke puskesmas. Ternyata tidak. Sudah ambil perban sana. Saya kira saya disuruh istirahat. Tidak. Hari itu tetap saya kerja, saudara Tuhan. Setelah malam jam 8 malam mulai sepi, saya pergi ke wartel. Saya punya teman di Batam, saya telepon teman saya di Batam, saya nangis ceritakannya. Saya nggak tahu mau cerita ke siapa, saya nggak mau tahu mau bilang ke siapa apa yang sudah saya alami hari itu. Keluarga saya yang harus melindungi saya, yang memperlakukan saya dengan baik. Tapi hari itu diizinkan Tuhan untuk tidak memperlakukan saya dengan baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, saudara Tuhan. Ketika saudara ada masalah, mereka ini nabi-nabi Tuhan ada persoalan, mereka nggak pasif. Mereka aktif di dalam Tuhan. Mereka punya proposal, mereka punya rencana apa yang mereka harus lakukan ke depan. Mereka sudah tahu apa yang mereka harus lakukan. Kami harus mengambil kayu dari tepi sungai Yordan dan membangun tempat tinggal untuk kami. Itu menandakan mereka aktif di dalam Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Ketika mereka berkata, mereka punya rencana dan planning, mereka nggak serta-merta melakukannya. Itu yang menarik buat saya. Dia datang ke hamba Tuhan ini, ke Elisa. Kami mau melakukan seperti ini. Hamba Tuhan ini berkata apa? Pergilah. Jawabannya singkat dan tepat. Istri saya paling gak suka kalau saya jawabannya singkat. Kalau dia panggil misalnya saya boleh ini, bisa saya jawab begitu, dia gak suka jawaban itu. Dia mau jawaban yang panjang. Hari itu Elisa menjawab, pergilah, tanpa embel-embel, tanpa sesuatu apapun tambahan. Istri saya, orang yang selalu bertanya kepada saya, bahkan untuk makan Indomie pun, ketika saya kerja di kantor, dia tanya, sayang boleh gak hari ini saya makan mie? Saya belajar dari istri saya. Sayang boleh gak tetangga ini ngasih sesuatu, boleh gak saya makan? Berapa hari yang lalu, 3 hari atau 2 hari berturut-turut sayangnya, ada yang ngasih bubur, ada yang ngasih jengkol hati ya kalian. Selalu dia tanya, sayang boleh gak saya makan ini? Yang mau saya ajari buat saudara adalah, demikianlah hidupmu di dalam Tuhan. Ketika kau akan berencana berdoa buat pasangan hidupmu, tanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tahu apa yang terbaik dalam hidup. Supaya ketika kau sudah memulainya, engkau tidak bisa kembali ketika kau berumah tangga. Mulai dari sekarang tanya, Tuhan, masa depanku, keluargaku, rencanaku ke depan. Supaya apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, mereka punya rencana yang hebat, mereka punya rencana yang besar. Tapi yang menarik adalah mereka selalu datang kepada Nabi Tuhan untuk bertanya. Menarik sekali apa yang mereka lakukan itu. Oke, kita masuk ke ayat yang ketiga. Lalu berkatalah seorang, silakan ikut dengan hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik, aku akan ikut. Saudara terkasih dalam Tuhan. Setelah dia bawa apa yang menjadi rencananya kepada Tuhan, dan Tuhan katakan, ya, pergilah. Dan yang terpenting adalah ajak Tuhan untuk melakukan bersama-sama. Ini penting. Mereka bukan hanya bertanya kepada Elisa, pergilah. Tapi yang mereka selanjutnya lakukan adalah, mari ikut bersama kami. Jangan lupa ajak Tuhan di dalam kuliah, di dalam rumah tanggamu, di dalam pergaulan, di dalam rencanamu. Mereka lihat yang mereka lakukan adalah benar dan baik. Tapi mereka bertanya kepada Tuhan, dan setelah itu mereka juga mengajak Nabi Tuhan ikut bersama-sama dengan mereka. Bisa saja mereka tidak mengajaknya, tapi menjadi persoalannya, endingnya akan berbeda ketika Elisa tidak ikut. Lalu Elisa berkata,
Silakan ikulah dengan hambamu ini. Jawabnya, baiklah, aku akan ikut. Next. Yang keempat, maka ikulah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon. Di sini mereka mulai bekerja, mereka mulai aktif, mereka mulai bekerja sama untuk melakukan apa yang mereka sudah rencanakan, yang sudah bawa kepada Tuhan, yang sudah Tuhan sertai. Mereka bekerja bersama-sama. Mari kita bekerja di dalam Tuhan, baik di dalam pelayanan, di dalam kegiatan kita sehari-hari. Kita lakukan, firman Tuhan katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Katakan amin. Jadi mari kita lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, seperti itu Tuhan. Next. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia, wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Kita stop di sini. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika saya SMP, pada waktu itu kami masih pakai kompor yang dari minyak tanah. Dan pada waktu itu minyak tanah sangat susah untuk dicari dan mahal. Lalu kami mencari kayu bakar untuk menjadi pengganti minyak tanah untuk memasak. Nah, saudara, ketika suatu kesempatan saya disuruh orang tua saya untuk membelah kayu menggunakan kapak. Lalu saya kapak, berjalan dengan baik, tapi tiba-tiba kapak yang saya pakai itu patah, saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu saya perbaiki, saya potong lalu saya masukin mata kapaknya, lalu dikasih pasak di tengah-tengahnya, dipukul supaya mata kapaknya itu kuat terikat di gagangnya. Saya pakai 2-3 kali memotong kayu, kembali patah, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh salah seorang nabi Tuhan ini. Hidupnya menjadi tidak berfungsi, keadaannya menjadi tidak berguna. Ketika orang lain menggunakan kapaknya menebang pohon, dia nggak melakukan apa-apa. Kalau hidupmu, potensimu merasa tidak berguna hari-hari, seperti kehilangan mata kapak. Gagang kapak tanpa matanya tidak akan berguna. Terkadang kita juga bisa kehilangan yang namanya potensi. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari selidiki hidupmu. Apa yang hilang dari hidupmu? Cintakah? Orang yang kau sayangi kah? Pekerjaan kah? Pengharapan kah? Orang ini kehilangan mata kapaknya. Hari itu dia berteriak-teriak kepada nabi Tuhan. Dia sedang bilang apa? Kalau tidak ada mata kapak, hari ini aku gak bisa bekerja. Kalau tidak ada kapak ini, aku gak bisa melakukan sesuatu. Aku gak tahu harus melakukan apa. Pada posisi yang sama dengan nabi Tuhan, salah satu nabi Tuhan ini, hari ini kita harus datang kepada Tuhan. Sebagaimana dia datang kepada Tuhan, berteriak-teriak. Dia gak bilang, Nabi Elisa, kapakku jatuh. Tidak, dia berteriak. Wahai, dia bilang, dia berteriak. Dan itu adalah barang pinjaman, saudara Tuhan. Saudara, kalau saudara mampu beli, saudara pasti beli, gak mungkin minjam. Ini untuk satu mata kapak pun dia gak sanggup membelinya, dia harus meminjam. Berarti keadaannya pada waktu itu dia gak punya uang, gak punya sesuatu yang bisa membeli mata kapak. Kalau saudara punya, pasti saudara bisa beli. Ngapain saudara pinjam? Logikanya seperti itu dong. Tapi pada hari itu dia meminjam mata kapak ini untuk bisa bekerja. Saudara, ada satu tanggung jawab di dalam diri orang ini supaya barang ini bisa kembali. Tapi menariknya adalah dia datang kepada Elisa. Elisa berkata apa? Di mana jatuhnya, dia bilang. Lalu dia tunjukkan tempatnya di sekitar sini. Lalu Elisa mengambil satu batang kayu lalu melemparkannya ke tempat di mana kapak itu jatuh. Dan kapak itu mengambang, saudara Tuhan. Hukum gratifikasi, bukan gratifikasi. Kalau gratifikasi itu saudara ngasih sesuatu buat orang yang ini karena sesuatu timbal balik. Tapi kalau gratifikasi yang dari atas jatuh ke bawah. Jadi besi mata kapak ini berat, saudara Tuhan. Karena waktu itu saya bisa buktikan, waktu saya angkat itu berat supaya kayunya itu gampang terbelah, pasti berat. Saudara percaya deh kalau saudara belum pernah pegang kapak, berat. Nah, kapak ini gak mungkin secara logika dia bisa jatuh ke
nggak bisa terapung ke atas kalau bukan karena kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan mengubah apa yang dunia katakan seharusnya tenggelam, tapi bisa dibuat Tuhan mengambang. Apa yang hari membuat kita berat dalam Tuhan, itu Tuhan bisa membuat angkat, dibalikan oleh keadaan. Kita melihat Elisa, saudara terkasih dalam Tuhan, ketika dia datang kepada Nabi Tuhan, dia datang kepada orang yang tepat. Saya nggak bisa bayangkan kalau dia datang kepada orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak melayani Tuhan. Bisa saja ketika dia datang kepada salah satu temannya, mungkin dia berkata, ayo kita buka baju, kita berenang sama-sama dan cari mata kapak. Tapi hari itu dia datang kepada orang yang tepat, Elisa. Dan apa yang dilakukan Elisa bertentangan dengan logika kita sebagai manusia. Kita sebagai pemikir, makhluk yang berpikir, tentu kita berpikir, apa hubungannya Elisa patahkan sebatang kayu lalu lempar ke atas tempat di mana benda itu jatuh? Logikanya apa? Hubungannya apa? Korelasinya apa antara kayu ini dengan kapak yang tenggelam? Demikian juga jalan Tuhan seringkali nggak berbeda dengan pikiran kita. Menurut kita harusnya Tuhan bekerja seperti ini. Menurut kita Tuhan harus bekerja sesuai seperti yang biasa. Tapi cara Tuhan terkadang-kadang unik dan membuat kita itu kok seperti ini. Bahkan pada endingnya kita akan terheran-heran bahwa cara Tuhan itu berbeda. Hubungannya apa? Kayu dilempar lalu mata kapak itu mengambang. Saya seperti katakan tadi, itulah gunanya dia mengajak hamba Tuhan ini. Ketika ada persoalan, Tuhan bisa menyelesaikannya dengan baik. Apa jadinya ketika hanya datang proposalnya, rencananya diserahkan kepada Tuhan, lalu dia gak ngajak hamba Tuhan ini? Mungkin mata kapak itu hilang. Dan orang Nabi yang menghilangkan mata kapak ini, dia akan mungkin mengganti kepada orang yang tempat dia meminjam. Saudara terkasih dalam Tuhan, yang mau saya katakan adalah tidak ada jaminan di dalam hidupmu ketika kau bersama dan penuh, betul-betul penuh kepada Tuhan, kau bebas dari masalah. Tapi ada jaminan bahwa kau lebih daripada pemenang. Catat dengan baik. Ketika kau membawa rencanamu kepada Tuhan, saya mau katakan, biarkan Tuhan yang menyelesaikan endingnya di dalam hidupmu. Ketika kau mengajak Tuhan beserta dengan engkau, bisa saja harus melewati air mata, kerikil yang tajam, dan persoalan di mana mata kapak harus jatuh. Tapi saya mau kata, berteriaklah kepada Tuhan. Orang ini saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat berteriaklah dia. Dia nggak berkata seperti mata kapakku jatuh, mata kapakku jatuh. Berarti orang yang nggak biasa kalau seperti itu. Saudara kalau kehilangan uang 10.000, saudara mungkin kata, kenapa bro? Nggak apa-apa, uangku 10.000 hilang. Apa jadinya kalau saudara berkata, teman saudara bertanya, kenapa bro? Uangku 1 miliar hilang. Mungkin saudara jerit-jerit. Saya ingat waktu kami kehilangan ini, kapal kami kehilangan yang namanya baling-baling. Kapal itu punya baling-baling untuk mendorong dia bisa berjalan. Baling-baling itu besar, harganya yang paling murah itu sekitar 70 juta, 50 juta ada. Lalu kami kehilangan. Saya nggak tahu, ternyata salah satu orang teman kerja saya pergi ke Dubai. Karena barang ini mahal. Kalau mungkin tadi yang hilang ini mungkin cuma kunci Inggris, mungkin hanya filter untuk oli yang harganya 200-300 ribu. Mungkin gak shock seperti itu. Ini harganya 70 juta, saudara Tuhan. Hilang. Lalu dia bawa, pergi ke dukun, dia bawa rokok, dia bawa dikasih uang, kalau nggak salah 50 ribu kali dia bilang. Saya baru tahu setelah kejadian itu selesai. Lalu saya bilang, dia sekarang sudah almarhum. Dan anaknya yang kerja tempat saya sekarang. Saya bilang, iya kemarin saya pergi ke dukun. Hah? Kenapa pergi ke dukun? Iya supaya saya tahu. Ini bukan hilang karena ini, nggak hilang jatuh ini, dia bilang. Ini dijual orang kapal ini, dia bilang. Dukunnya yang ngomong ke saya, dia bilang seperti itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, orang yang kehilangan tadi, Nabi Tuhan ini, dia berteriak-teriak. Karena apa, saudara Tuhan? Pada zaman itu hidup mereka diberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka nggak punya penghasilan, mereka nggak punya sumber pendapatan. Hidup mereka betul-betul mempelajari Taurat Tuhan, menyembah Tuhan. Di tengah kebobrokan bangsa Israel pada waktu itu menyembah berhala, ada orang-orang yang dipilih Tuhan, nabi-nabi Tuhan yang setiap hari belajar firman Tuhan, belajar Taurat Tuhan. Tapi sekalipun mereka tetap memberi hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan, tetap yang namanya ada persoalan, ada pergumulan. Dan mereka nggak diam, mereka survive, mereka terus berjuang. Persoalan nggak membuat aku berhenti di tempat ini. Justru persoalan membuat kita jadikan itu batu loncatan untuk kita melompat lebih tinggi. Katakan amin. Mari kita survive di dalam Tuhan. Mari kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Apapun rencana kita,
dan kita ajak Tuhan untuk bersama-sama melewatinya, dan biarkan Tuhan melakukan mujizat. Seperti saya bilang di awal tadi, berkali-kali saya baca firman ini, perikop ini, kenapa dicatatkan di Alkitab? Bahwa perkara kecil pun Tuhan peduli. Mata kapak loh yang jatuh. Bisa saja Elisa bilang, nanti saya ngomong ke orangnya, saya kan nabi Tuhan, saya kan ngomong ke orangnya, gak apa-apa nanti kamu dimarahin. Bisa saja Elisa berkata seperti itu. Tapi saya mau katakan, untuk perkara kecil Tuhan peduli dalam hidup, apalagi perkara besar. Untuk hal-hal yang menurut dunia itu perkara sepele, bisa aja saudara terkasih dalam Tuhan. Seperti saya gambarkan, ketika saudara dulu yang saudara cari dulu adalah sanak dulu, bukan lebih dulu berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau sakitnya kanker, mungkin lebih dulu datang kepada Tuhan. Ketika saudara pusing, yang saya cari dulu adalah Panadol, bukan datang kepada Tuhan. Mungkin berbeda kalau ketika sakitnya itu ada sesuatu yang parah, mungkin kita tersungguh-sungguh pada Tuhan. Sama seperti itu, saya mau katakan perkara-perkara kecil pun Tuhan peduli dalam hidupmu, apalagi perkara-perkara besar. Persiapkan dirimu untuk melihat mujizat Tuhan. Cara-cara Tuhan berbeda dengan cara-cara dunia. Kita akan terheran-heran. Seperti saya bilang waktu briefing itu, ketika kau di dalam Tuhan, kau akan terpesona. Seperti yang lagi viral di TikTok, terpesona, aku terpesona. Biarkan Tuhan membuat hidupmu terpesona, dan masa depanmu biarkan Tuhan yang membuat terpesona. Saya undang pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Dari firman Tuhan ini kita belajar, sekalipun kita pelayan-pelayan Tuhan, tidak ada jaminan bahwa kita lepas dari masalah. Tapi yang ada jaminan, kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih untuk melakukan perkara yang hebat. Mari kita nyanyikan lagu tadi sebelum firman. Ku pandang wajah Tuhan Yesus, hambamu selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus kau terus bekerja.
firman yang disampaikan kepada kita itu tertanam dalam hati kita. Amin. Kita masuk dalam ruang pengumuman. Setiap hari Kamis, yaitu malam Kamis, akan diadakan doa malam seperti malam ini, yaitu dimulai pukul 19.30 sampai selesai melalui live streaming, dan selanjutnya ibadah setiap hari Minggu melalui live streaming juga, yaitu melalui Instagram dan Facebook gereja. Akan dimulai pukul 10.00 sampai selesai. Saya mengundang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat malam hari ini Tuhan, atas kebaikan-Mu sepanjang waktu ya Bapa. Hingga Tuhan kami telah menerima berkat melalui hamba-Mu ya Bapa. Firman-Mu Tuhan akan tertanam dalam hidup kami ya Bapa, akan bertumbuh, akan berbuah ya Bapa. Dimanapun kami berada, kami akan menjadi berkat Tuhan. Bawa kami lebih lagi ya Bapa, agar kami terus survive Tuhan, agar kami terus mencintai-Mu ya Tuhan. Oh Bapa Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan.
Bapak Paulus Windu berserta wakilnya, Bapak Paulus Windu beserta istrinya Tuhan. Keluarga besarnya Tuhan Engkau berkati ya Bapak. Kiranya Tuhan Engkau melindungi keluarga besarnya Tuhan. Engkau menutup bungkus keluarga besarnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan akan terrealisasi di tahun ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati yang berlimpah-limpah Tuhan. Dalam pekerjaannya Tuhan, dalam studinya Tuhan, Engkau akan menjadikan orang yang sukses ya Bapak. Akan menjadi orang yang beruntung ya Tuhan. Akan Kau pakai juga lebih dahsyat lagi ya Bapak. Kemanapun hamba-Mu melangkah Tuhan, ada karakter Kristus terus tertanam dalam dirinya ya Bapak. Sehingga Tuhan hamba-Mu ini akan menjadi berkat Tuhan. Bahkan hamba-Mu ini akan bisa menarik jiwa-jiwa yang baru ya Bapak. Kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Pada malam hari ini Tuhan kami menaikkan doa syafaat kami ya Bapak. Kami berdoa buat bangsa negara Indonesia yang kami cintai Tuhan. Bangsa Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia yang besar Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa ini akan Kau pakai lebih dahsyat lagi ya Bapak. Akan penuaian jiwa ya Bapak yang terakhir Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus datang, ada kuasa yang begitu tercurah yang besar buat bangsa Indonesia Tuhan. Bahkan Kau akan meluputkan dari masa resesi ini ya Tuhan. Meluputkan Tuhan, menyelesaikan virus corona ini ya Bapak. Bahkan Tuhan, kami percaya Tuhan Indonesia akan Kau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Sebagai api Pentakosta ketiga ya Bapak. Bangsa Indonesia akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Tuhan kami berdoa buat pemimpin kami, bangsa kami, Bapak Presiden beserta wakilnya, Kabinet Menteri, DPR, MPR, Gubernur, Wali Kota, sampai jajaran yang terendah Tuhan. Oh ya Bapak Tuhan Yesus, Engkau ikat Tuhan satu tali kasih dalam roda pemerintahan kami ya Bapak. Pemerintahan yang punya integritas Tuhan, pemerintahan yang jujur Tuhan, pemerintahan yang takut akan Tuhan ya Bapak. Bahkan akan Engkau tetapkan Tuhan orang-orang pilihan-Mu untuk duduk di pemerintahan ya Bapak. Sehingga Tuhan yang memimpin, yang mengambil keputusan sesuai dengan kehendak hati-Mu ya Bapak. Oh ya Bapak Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat kota kami yang kami cintai, kota Samarinda ya Bapak. Kau mensejahterakan kehidupan kami di kota kami ya Bapak. Tanah udaranya Engkau menyuci dan kuduskan Tuhan. Hindari kami Tuhan dari mara bahaya atas kota kami Tuhan. Pergaulan yang tidak baik, narkoba, kriminal, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Insinyur Diko Nataraja dan keempat wakilnya, Bapak Andi Markus, dan gembala sidang kami Bapak Natal Abraham, serta wakilnya Pak Windu dan Pak Surya Tuhan. Dimanapun Tuhan malam ini hamba-Mu berada ya Bapak, kiranya Tuhan otoritas dari Engkau Tuhan melindungi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Engkau yang telah memilih, Engkau yang telah menetapkan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hamba-Mu akan Engkau pakai begitu dahsyatnya Tuhan di era Pentakosta ketiga ini ya Bapak. Akan ada penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir Tuhan. Kami percaya Tuhan keluarga besar hamba-Mu ini akan juga Engkau pakai Tuhan. Engkau melindungi Tuhan kemanapun hamba-Mu ini melangkah ya Bapak. Engkau berikan kekuatan kesehatan ekstra Tuhan di era pandemi ini ya Tuhan. Bahkan Engkau menetapkan isi hati-Mu lebih tajam lagi Tuhan. Apa yang menjadi kemauan-Mu untuk dalam sebulan bahkan dan setahun ini Tuhan, kan Engkau lingkapkan lagi oleh hamba-hamba-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat gereja kami GBD Hotel Rayon 18 Tuhan. Apa yang menjadi visi dan misi dari gereja ini Tuhan. Apapun semua kegiatan kami dalam seminggu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu tidak akan berhenti Tuhan menaungi gereja kami. Tidak akan berhenti untuk menaungi kami sebagai pelayan-pelayan-Mu ya Bapak. Engkau pakai Tuhan kami setiap pelayan-pelayan-Mu ya Bapak menjadi api yang terus on fire Tuhan, yang punya hati yang sungguh-sungguh untuk melayani-Mu ya Bapak. Dimanapun Tuhan jemaat-Mu berada pada malam hari ini ya Bapak, kiranya Engkau melingkupinya Tuhan, Engkau melindunginya Tuhan, Engkau menjauhkan dari mara bahaya ya Bapak. Apapun yang menjadi persoalan kami Tuhan, dalam setiap pergumulan-pergumulan kami Tuhan, kami percaya Tuhan jawaban-Mu akan tepat waktunya Tuhan. Jawaban-Mu akan yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan semua kami jemaat-jemaat-Mu juga akan Engkau pakai Bapak untuk menuai jiwa ya Bapak. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa khusus secara anak muda Tuhan pada malam hari ini ya Bapak. Engkau mengkuduskan setiap pergaulan anak-anak muda ya Bapak. Kami percaya Tuhan anak muda ini akan Engkau pakai Tuhan di masa anak muda ya Bapak. Jauhkan mereka dari mara bahaya Tuhan, pergaulan yang tidak baik.
narkoba, LGBT, seks bebas kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Engkau yang mensukseskan setiap studi mereka, setiap perkuliahan mereka ya Bapak. Bahkan yang menyusun skripsi Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepintaran ya Bapak, sehingga mereka bisa lulus dengan tepat waktu. Mungkin ada anak-anak muda yang belum bekerja Tuhan, kiranya Tuhan Engkau membukakan tingkap-tingkap langit. Ada lowongan pekerjaan yang sesuai keahlian mereka dalam bidang mereka ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak muda ini akan menuai berkat yang begitu dahsyat oleh-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Sebelum kami pulang, kami mau terima berkat dari hamba-Nya. Mari kita angkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau di rumah dan memberkati engkau di ladang. Tuhan memberkati adonan tanganmu dan Tuhan memberkati seluruh hidupmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wadahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.